Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Saya mengambil prodi manajemen dengan NPM 101201060. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester saya di mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Asep Imroni SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari mana sih? Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu digali dari pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, Pancasila mempunyai dua pengertian pokok, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Sebelum Pancasila lahir, apa sih yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia? Yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia itu adalah adat istiadat dan juga agama. Pancasila juga mengalami pasang surut yang terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan negara dan juga politik yang terjadi. Satu ahli yaitu Mahfud MD di tahun 2009 menegaskan bahwasanya penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi yang diterima dan berlakunya kaidah penuntun pembuatan kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional. Dan dari Pancasila itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum dan kebijakan di suatu negara. Empat kebijakan penuntun tersebut adalah harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa. Yang kedua, didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang ketiga, didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila sebagai dasar negara bermakna atau mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan suatu negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila mempunyai dua fungsi loh. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pokok dan fungsi yang kedua yaitu fungsi tambahan. Fungsi pokok Pancasila ada dua, tadi telah sempat saya sebutkan di awal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Kemudian, ada fungsi tambahan dari Pancasila, yaitu sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai perjanjian luhur, dan sebagai paradigma pembangunan. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki 5 sila yang mempunyai dinamikanya masing-masing. Yang pertama yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung isi arti mutlak bahwa di dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan dan aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, di negara Republik Indonesia ini dengan beragam kebudayaan dan keagamaan, adat dan juga tradisi, kita masyarakat Indonesia tidak dibebaskan. Kita dibebaskan untuk memilih agama yang kita yakini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dinamika dan tantangan sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung sifat-sifat hakikat manusia sebagaimana dasarnya. Tersimpul pula sifat-sifat kepribadian Indonesia berupa kepribadian Pancasila karena bangsa Indonesia sendirilah yang dinamakan sumber bahan Pancasila di mana sebelum proklamasi kemerdekaan sungguh telah berpancasila dalam arti kulturil dan religius hingga sesudah bernegara yang dikenal dengan istilah triprakara. Tantangan dinamika sila yang ketiga, apa sih bunyi Pancasila sila ketiga itu? Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Bahwasannya
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dan menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa sih yang dimaksud dengan bersatu itu? Yang dimaksud dengan bersatu ini adalah hal yang menghendaki bangsa itu bermakna kesatuan. Makna bangsa Indonesia harus merupakan satu negara dan tidak terpecah belah dalam negara-negara yang berfederasi. Dinamika sila yang keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sini terkandung dua cita-cita kefilsafatan bahwa negara ini adalah sebagai alat keperluan seluruh rakyat serta cita-cita demokrasi, sosial ekonomi dan musyawarah atau demokrasi politik. Dinamika sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinamika dan tantangan ini secara tegas bahwasanya adil dan makmur secara tegas merupakan tujuan dari bangsa kita, proklamasi kemerdekaan untuk bernegara. Selain itu, pendiri bangsa membentuk pemerintahan Indonesia mengamankan atau untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang dimana yang dimaksud dari sila kelima ini adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak dan kewajibannya. Salah satunya hak dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dari beberapa materi yang tadi telah saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara sudah mencakup nilai-nilai yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia wajib menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan mentaati semua hukum yang bersumber dari Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi Pancasila sebagai dasar negara. Mohon maaf bila mungkin banyak tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin penyampaian saya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.